Can we help ya? You all right, mate? Yeah, I'm looking for a fella. Where is he? You no good cunt. Di awal film memperlihatkan dua orang perampok yang saat itu hendak merampok bank. Namun baru saja sampai di parkiran, tiba-tiba polisi berdatangan dan langsung mengepung. Salah satu perampok itu topengnya terlepas sehingga otomatis wajahnya terlihat sangat jelas. Karena panik, teman perampok tersebut segera menembak satu polisi lalu mencoba kabur dari sana. Melihat kedua perampok yang melarikan diri, para polisi yang lainnya langsung saja mengejar hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Ketika di jalanan yang sepi, dua perampok tersebut tiba-tiba menghentikan mobilnya. Salah satu dari mereka turun dari mobil lalu menyerang polisi yang mengejar sampai membuat mereka pingsan. Di sini akhirnya kita diberitahu kalau dua perampok tersebut bernama John Tate dan satu perampok yang tadi topengnya terlepas bernama Kenny yang merupakan anak angkat John. Setelah melumpuhkan para polisi, John dan Kenny segera pulang ke markasnya. Sesampainya di sana, John memarahi Kenny karena dianggap telah bertindak ceroboh. John yakin kalau setelah ini Kenny akan menjadi buronan sebab tadi wajahnya terlihat sangat jelas. Saking emosinya, John sampai melempar Kenny dengan sebuah koper yang membuat hidung Kenny terluka. Mate, I'm so sorry. I did not mean to do that. Tidak terima dengan perlakuan John, Kenny langsung pergi meninggalkan John. Terungkap fakta kalau John adalah mantan ketua gangster yang paling ditakuti pada zamannya. Sedangkan Kenny sendiri adalah anak dari sahabat John yang sudah tewas puluhan tahun yang lalu. Oleh sebab itulah John menganggap Kenny seperti anaknya sendiri karena Kenny sudah tidak mempunyai siapapun. 30 menit kemudian Kenny mendatangi klub malam lalu bertemu dengan temannya yang bernama Billy. Saat itu terlihat Billy yang berpenampilan seperti wanita karena ia adalah seorang stand-up komedi yang akan manggung menghibur audiensnya. Selesai perform, Kenny menghampiri Billy lalu mengajaknya untuk membuka usaha jualan barang haram. Tanpa pikir panjang, Billy menyetujui ajakan Kenny dan untuk lebih detailnya mereka akan membahasnya lagi besok malam. Pagi harinya adegan berpindah kepada John yang mendatangi Aki-Aki, mantan sahabatnya dulu. Di sini John bercerita tentang perampokannya kemarin yang malah gagal total. Ditambah penutup wajah Kenny tiba-tiba terbuka yang membuat para polisi melihat jelas wajah Kenny. John yakin kalau sebentar lagi Kenny akan dijadikan buronan. Sehingga kini John tidak tahu harus berbuat apa. Mendengar hal tersebut, si kakek menjawab sebaiknya John pergi keluar kota sambil membawa Kenny lalu bersembunyi di tempat terpencil. Hanya itulah cara satu-satunya jika John dan Kenny tidak ingin ditangkap polisi. John pun akan memikirkan dulu saran dari si kakek mengingat sekarang ia sedang bokeh. That's 40k. Malam harinya memperlihatkan Kenny yang mendatangi Billy di tempat latihan tinju. Terlihat saat itu Billy yang sedang latihan dan dilatih langsung oleh ayahnya. Diberitahu kalau sang ayah sangat tidak setuju Billy menjadi stand-up komedi karena harus berpenampilan seperti wanita demi membuat tertawa orang.
Sang ayah sengaja melatih Billy tinju agar menjadi petinju profesional seperti dirinya dulu. Selesai latihan, Kenny menghampiri Billy untuk melanjutkan obrolannya kemarin mengenai bisnis barang haram. Kemudian Billy mengajak Kenny pergi ke markas bandar barang haram terbesar untuk membeli barang haram yang siap diedarkan. Sesampainya di sana, Billy dan Kenny menemui si bandar barang haram yang diketahui bernama Mo. Billy langsung saja to the point dengan mengatakan jika mereka ingin membeli barang haram kepada Mo yang siap diedarkan. Awalnya semua baik-baik saja, lalu Mo meminta Billy dan Kenny untuk menunggu sebentar. Hingga ketika transaksi itu akan dimulai, tiba-tiba keesokan harinya memperlihatkan John yang sedang berada di rumah. Di waktu yang sama, ia mendapat telepon yang mengabarkan kalau Kenny telah ditemukan tewas dan sekarang jasadnya berada di rumah sakit. Mendengar hal tersebut, dengan cepat John segera mendatangi rumah sakit yang dimaksud. Kemudian John masuk ke ruang jenazah diantar oleh 2 polisi untuk melihat jasad Kenny. John melihat ada banyak sekali bekas tusukan di tubuh Kenny yang dipastikan Kenny tewas karena dibunuh. Seketika John hanya bisa melamun sambil berjanji kepada dirinya sendiri kalau ia akan mencari si pelaku lalu membalas kematian Kenny. Di waktu yang sama, kedua polisi sempat bertanya apakah John terlibat dalam kasus perampokan beberapa hari lalu. Karena Kenny adalah salah satu dari pelakunya. John pun berpura-pura tidak tahu dan mengatakan kalau ia baru pulang dari luar kota. We will need to speak to you again. Siang harinya John mendatangi salah satu teman Kenny yang bernama Walker. Di sini John mengatakan kalau Kenny telah tewas dan apakah Walker tahu siapa orang yang membunuh Kenny. Walker bersumpah jika dirinya tidak tahu menahu perihal tersebut. Bahkan Walker juga sudah lama tidak pernah bertemu dengan Kenny. Sebagai teman Kenny, Walker siap membantu John untuk mencari pelaku yang telah menghabisi Kenny. Oh, man, Pat. Listen, Joey, I need your help. Malam harinya John mendatangi sahabatnya yang bernama Sam. Diberitahu kalau Sam ini adalah mantan tangan kanan John di saat masih menjabat sebagai ketua gangster dulu. John pun memberitahu Sam tentang Kenny yang tewas dihabisi seseorang. Namun sampai sekarang pelakunya belum diketahui. Alhasil Sam berjanji akan membantu John dalam mencari si pelaku. Kenny's dead. You tell me. Mate, calm yourself down. Setelah itu John mendatangi tempat latihan tinju untuk mencari Billy. Karena John tahu terakhir kali Kenny pergi bersama dengan Billy. Di sini John bertanya kepada salah satu pelatih tinju apakah Billy ada datang ke tempat ini. Namun si pelatih malah tidak menjawab dan tetap fokus dengan latihannya. Alhasil John menjadi kesal lalu langsung mencekik si pelatih dari belakang. Barulah si pelatih itu mau menjawab dengan mengatakan kalau Billy tidak datang ke tempat ini. Si pelatih juga memberi alamat rumah Billy dan sebaiknya John cari saja Billy di rumahnya. Keesokan harinya John mendatangi rumah Billy sesuai dengan alamat yang sebelumnya diberikan si pelatih tinju. Ternyata di sana ayah Billy mempunyai usaha rongsokan dan memiliki beberapa anak buah. Kemudian John bertanya kepada ayah Billy yang diketahui bernama Fergus tentang di manakah Billy sekarang. John menganggap Billy telah terlibat dalam pembunuhan Kenny anaknya karena terakhir kali Kenny pergi bersama dengan Billy. Tak terima, Billy dituduh Fergus memerintah anak buahnya menghancurkan mobil John. Tentu hal tersebut membuat John murka dan langsung menghajar para anak buah Fergus.
no good cunt. Di tengah pertarungan datanglah dua orang polisi yang menghentikan pertarungan tersebut. Kemudian dua polisi itu meminta John untuk ikut ke kantor karena ada beberapa hal penting yang harus mereka tanyakan. Mau tidak mau akhirnya John ikut bersama dengan kedua polisi tersebut. Sebelum pergi, salah satu polisi sempat bertanya kepada Fergus tentang di mana keberadaan Billy sekarang karena mereka harus menginterogasinya juga. Fergus bersumpah kalau ia juga tidak mengetahui di mana anaknya saat ini. Namun Fergus akan berusaha mencarinya. Pada akhirnya kedua polisi itu pergi sambil membawa John. Selang beberapa saat, John diinterogasi oleh kedua polisi itu. Yang pertama, mereka tetap saja menuduh John terlibat dalam aksi perampokan yang dulu dilakukan bersama dengan Kenny. Kedua mereka menuduh John sebagai dalang di balik kematian Kenny karena dianggap telah gagal melakukan perampokan bank. Mendengar hal tersebut, jelas John tidak terima karena kedua polisi itu telah menuduhnya sembarangan. John balik bertanya apakah mereka mempunyai bukti atas semua tuduhannya kepada John. Kedua polisi tersebut yang memang tidak mempunyai bukti, mereka pun hanya bisa terdiam lalu membebaskan John. Setelah keluar dari kantor polisi, John diantar oleh Walker, sahabat Kenny, untuk mencari Billy ke bar langganannya. Sesampainya di dalam, John langsung menanyakan tentang Billy kepada si pelayan bar. Namun si pelayan menjawab jika sudah beberapa hari Billy tidak pernah datang ke bar ini. Si pelayan memberikan alamat bar satunya lalu meminta John agar sebaiknya mencari Billy ke bar tersebut, siapa tahu Billy ada di sana. John pun berterima kasih lalu bergegas keluar dari bar itu. I'll be honest, mate. If he's not here, I doubt he's even in Soho. We appreciate that. Saat di luar, John melihat Walker memasuki markas Mo, si bandar barang haram yang telah menghabisi Kenny. Namun karena John belum mengetahui kalau Mo adalah dalang di balik tewasnya Kenny, ia tidak menaruh rasa curiga kepada Walker ataupun Mo. Kemudian John memilih pergi mengingat ia tahu kalau Walker sudah lama bekerja untuk Mo. Malam harinya John mendatangi Walker di rumahnya. Di sini John bertanya apakah Walker sudah mendapat informasi tentang pelaku pembunuhan Kenny. Walker menjawab jika dirinya belum mendapat informasi apapun, bahkan Walker sampai bertanya kepada Mo si bandar. Namun Mo juga tidak tahu sama sekali perihal tersebut. Setelah itu John pamit pergi karena sekarang ia akan lanjut mencari Billy ke alamat bar satunya yang tadi diberikan oleh si pelayan bar. Something happened. Di balik itu memperlihatkan Billy yang rupanya benar sedang berada di bar satunya. Diberitahu kalau bar ini ternyata adalah milik sang bibi dan sudah beberapa hari Billy ikut bersembunyi di sini. Tak lama datanglah si pelayan bar sebelumnya yang memberitahu kalau John, ayah angkat Kenny, sedang mencari Billy. Mendengar hal tersebut membuat Billy jadi deg-degan karena ia takut kalau John akan menuduh Billy sebagai pembunuh Kenny. Padahal Billy sendiri sangat sedih atas tewasnya Kenny yang begitu sangat mengenaskan. Akan tetapi Billy masih belum siap menceritakan kejadian yang sebenarnya. Kemudian sang bibi menyarankan Billy agar sebaiknya memberitahu Fergus ayahnya saja. Sebab sang bibi yakin kalau Fergus pasti akan membantu Billy. Namun Billy tidak mau melibatkan ayahnya dalam masalah ini. I don't know what to do. Adegan berpindah kepada John yang kini mendatangi Sam, sahabatnya, untuk meminjam persenjataan. Ternyata sampai sekarang John masih dendam kepada Fergus, ayah Billy, karena telah menghancurkan mobilnya. Setelah mendapat persenjataan, John segera pergi ke rumah Fergus karena sekarang ia berniat akan menyerangnya. Sesampainya di sana, John melempar granat ke kolong mobil van milik Fergus. Sialnya granat tersebut tidak meledak, yang membuat Fergus langsung menyerang John dengan tembakan.
Beruntung John dapat melarikan diri tanpa terkena tembakan dari Fergus. Setelah John pergi, salah satu anak buah Fergus memasuki mobil van yang sebelumnya John lempari granat. Hingga ketika orang tersebut masuk, granat itu meledak dan kita lihat bersama. Di sisi lain memperlihatkan Mo, si bandar barang haram, dan para anak buahnya mendatangi bar tempat biasa Billy menongkrong. Di sini Mo bertanya kepada si pelayan bar tentang di mana keberadaan Billy sekarang. Namun untungnya si pelayan bar berpura-pura tidak tahu meskipun dirinya harus mendapat siksaan. Di waktu yang sama Billy sendiri masih berada di bar milik bibinya. Sang bibi yang sudah menganggap Billy seperti anaknya sendiri, ia pun tak lupa mengucapkan ulang tahun kepadanya. Karena diketahui hari ini Billy berulang tahun. Seketika Billy menjadi terharu dan langsung memeluk sang bibi karena hanya bibinya saja yang ingat ulang tahun Billy. Tak lama datanglah John yang langsung menodongkan senjata kepada Billy. John menganggap Billy ikut terlibat dalam pembunuhan Kenny, jadi sebaiknya katakan saja siapa dalang pembunuhan tersebut. Sang bibi pun meminta John agar membicarakan masalah ini secara baik-baik. Dan ia bersumpah kalau Billy tidak ikut terlibat. Pada akhirnya John menghargai permintaan sang bibi lalu meminta Billy agar menceritakan semuanya dari awal. Kemudian Billy menceritakan saat itu Kenny mengajak Billy untuk membuka usaha jadi pengedar barang haram. Lalu Billy dan Kenny berniat akan membeli barang haram dari Mo. Karena di sini bandar terbesar hanyalah Mo seorang. Akan tetapi saat bertransaksi Mo hanya menginginkan uang mereka saja. Lalu menyekap Billy dan Kenny. Billy diikat di sebuah kursi sedangkan Kenny digantung lalu disiksa habis-habisan. Tak lama datanglah anak buah Mo yang memakai hoodie. Karena posisinya dari belakang, Billy tidak bisa melihat wajah orang tersebut. Sedangkan Kenny yang melihat dari depan seperti kenal dekat dengan orang itu. Kemudian anak buah Mo dan si pria menggunakan hoodie langsung menyiksa Kenny sampai membuatnya tewas. Beruntung Billy dapat memanfaatkan kesempatan untuk membuka ikatan di tangannya lalu kabur dari sana. Setelah mendengar semua cerita tersebut, akhirnya John sadar kalau Billy memang tidak terlibat, bahkan ia adalah korban. Namun John tak habis pikir kenapa Mo berani-beraninya menghabisi Kenny, yang padahal ia tahu kalau Kenny adalah anak angkat John. Kemudian John meminta Billy agar mengantarkannya ke markas Mo, karena sekarang juga ia akan membantai mereka semua demi membalas kematian Kenny. 30 menit setelahnya memperlihatkan Billy dan John yang sampai di markas Mo. Agar bisa masuk lebih cepat, Billy membawa John menuju jalan belakang. Dengan sigap, Billy langsung menghajar satu penjaga supaya John bisa masuk ke dalam. Setelah itu John memerintah Billy pergi karena meskipun sendirian, John sanggup untuk membantai mereka semua. Saat di dalam, John bertemu dengan satu anak buah Mo dan terjadilah aksi baku hantam. Setelah berhasil menghabisi orang tersebut, John melihat ada gepokan uang. John yang merasa dirinya sedang bokeh, ia pun menyempatkan dulu untuk mengantongi semua uang itu. Selanjutnya John berjalan menuju ruangan Mo. Namun tiba-tiba ia ditodong oleh satu anak buah Mo dari belakang. John berpura-pura akan menyerah, namun inilah aksinya. Kemudian John segera masuk ke ruangan Mo sambil menodongkan senjata. Di sini John bertanya kenapa Mo menghabisi Kenny, bukankah ia tahu kalau Kenny adalah anak angkatnya. Terlihat Mo yang begitu santai lalu menjawab kalau sebentar lagi John akan mengetahui alasannya. Di waktu yang sama tiba-tiba John ditodong dari belakang oleh Walker, sahabat Kenny sendiri. Walker mengatakan kalau mereka menghabisi Kenny sebagai hukuman untuknya. Sebab dulu Kenny pernah mengadu domba mereka dengan kelompok mafia yang lain.
Wajah Walker sampai rusak seperti ini itu disebabkan oleh Kenny yang mengadu domba kelompok mereka. Tak berselang lama datang para anak buah Mo yang lain dengan membawa Billy yang sudah babak belur. Rupanya Billy berhasil ditangkap setelah mengantarkan John ke tempat ini. Sekarang posisi John beserta Billy menjadi terkepung oleh Mo, Walker dan anak buahnya yang lain, sehingga membuat John tidak bisa berbuat apa-apa. Mo memasrahkan John dan Billy kepada Walker, terserah mau langsung dihabisi atau disiksa dulu. Untungnya Fergus, ayah Billy dan satu temannya datang lalu langsung menyerang Mo CS. Dalam pertempuran itu Fergus harus tertembak oleh Mo yang membuatnya sekarat. Namun John langsung membalas Mo dengan memberondongnya dengan tembakan. Setelah Mo tewas, John harus berduel dengan salah satu anak buah Mo dan terlihat mereka sama-sama kuat. Pada akhirnya John berhasil menghabisi orang tersebut dengan cara ini. Tak lama ada satu lagi anak buah Mo yang hendak menghabisi John dari belakang, namun tiba-tiba ternyata itu adalah tembakan dari Billy. John pun berterima kasih karena telah diselamatkan oleh Billy. Kemudian John pamit pergi untuk mengejar Walker yang mencoba untuk kabur. Sedangkan Billy langsung memeluk Fergus, ayahnya yang baru saja menghembuskan nafas terakhir akibat ditembak Mo sebelumnya. Selang beberapa saat terlihat John yang terus mengejar Walker. Walker sendiri begitu ketakutan karena John telah benar-benar murka. Walker berusaha meminta bantuan kepada setiap orang yang ada di hadapannya. Namun mereka sama sekali tidak memperdulikan Walker. Sayangnya Walker dapat kabur dengan menaiki bus yang melintas. Sedangkan John sudah tidak sanggup mengejar karena kelelahan. Keesokan harinya memperlihatkan John yang mendatangi Sam, sahabatnya. Sam meminta John agar sebaiknya pindah ke Perancis karena di London John telah menjadi buronan akibat kebrutalannya. Lalu Sam memberikan paspor baru dan sejumlah uang kepada John. Sebelum pergi, John berpesan kepada Sam agar menghabisi satu orang lagi, yaitu Walker, karena dia belum sempat menghabisinya. Di balik itu memperlihatkan para polisi yang sedang menggeledah rumah John. Namun karena John sudah pergi, akhirnya para polisi tersebut tidak menemukannya. 1 minggu kemudian memperlihatkan warga yang geger karena menemukan satu jasad di dalam bagasi mobil. Ketika dicek oleh para polisi, ternyata jasad tersebut adalah Walker. Sudah jelas yang menghabisi Walker adalah Sam sesuai amanat dari John sebelumnya. Kini semua dendam John telah terbalas dan ia bisa menikmati kehidupan barunya dengan damai. Tamat. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.